Plak! Suara hantaman piring plastik di atas meja makan itu mengejutkanku. Bau masam yang menyengat langsung menusuk hidung. Di hadapanku, tersaji sepiring nasi goreng dengan warna yang sudah kusam, sedikit berlendir, dan mengeluarkan aroma busuk yang sangat kentara. Nasi goreng itu sudah basi. Makan itu. Jangan sok pilih-pilih makanan di rumahku. Suara melengking itu berasal dari Ibu Desi, ibu mertuaku. Wajahnya tampak ketus. Kedua tangannya bersendekap di dada, menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Aku memandangi piring itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Di meja yang sama, tepat di sebelah piring basiku, ada wadah lain berisi ayam goreng hangat dan sup yang mengepul wangi. Namun, semua makanan lezat itu hanya boleh disentuh oleh Ibu Desi dan anak perempuannya, alias adik iparku. Sementara untukku, hanya sepiring nasi goreng sisa 2 hari lalu, yang sengaja disimpan di pojok kulkas tanpa penutup sampai membusuk. Kenapa diam? Kamu mau protes? Bentak Ibu Desi lagi. Melangkah mendekat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Sadar diri, Sarah. Kamu itu cuma menantu yang menumpang di sini. Untung anakku, Mas Dika, mau menikahi perempuan dari keluarga miskin dan tidak punya apa-apa sepertimu. Kalau bukan karena kebaikan Dika, kamu mungkin sudah mengemis di jalanan. Kata-kata itu bagai sembilu yang menyayat hatiku. Sakit sekali. Ini bukan sekadar tentang makanan basi, tapi tentang harga diriku yang diinjak-injak setiap hari. Ibu Desi selalu mengungkit latar belakang keluargaku. Ayahku yang hanya seorang buruh tani, dan ibuku yang sudah tiada. Di mata wanita tua ini, aku hanyalah parasit yang memanfaatkan kesuksesan anaknya. Maaf, Ibu. Tapi nasi goreng ini sudah berbau asam. Kalau saya makan, nanti perut saya bisa sakit, ucapku selembut mungkin, berusaha menahan getaran di suaraku agar tidak terdengar lemah. Mendengar jawabanku, mata Ibu Desi langsung melotot. Oh, sekarang sudah berani membantah ya? Hebat kamu. Dasar tidak tahu diuntung. Di kampungmu dulu, makan nasi aking pun pasti kamu lahap. Jangan belagu jadi orang. Mau sakit perut atau mati sekalian, aku tidak peduli. Pokoknya habiskan makanan itu, atau piring ini akan mendarat di wajahmu. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya luruh juga membasahi pipi. Aku hanya bisa menunduk, menerima rentetan caci maki yang terus mengalir dari mulut ibu mertuaku. Di dalam hati, aku menangis seungkit-ungkitnya. Bertanya-tanya pada takdir, sampai kapan aku harus kenyang memakan hinaan seperti ini? Pagi berganti siang, namun rasa sesak di dadaku sama sekali tidak berkurang. Setelah dipaksa membuang nasi basi yang menolakku makan, Ibu Desi langsung memberiku tumpukan pekerjaan rumah yang menggunung. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Aku harus segera mencuci tumpukan baju, mengepel lantai 2 lantai, dan membersihkan seluruh rumah mewah ini sendirian. Ya, rumah ini sangat besar dan mewah. Tapi bagiku, tempat ini tak ubahnya seperti penjara yang siap membunuhku perlahan-lahan lewat tekanan batin. Kejadian nasi goreng basi tadi pagi sebenarnya bukanlah hal baru. Ini adalah makanan sehari-hariku sejak 1 tahun lalu, tepat setelah aku dan Mas Dika memutuskan untuk tinggal bersama ibu mertuaku. Di depan Mas Dika, Ibu Desi akan bersikap bak malaikat yang sangat menyayangiku. Namun, begitu suamiku melangkahkan kaki keluar rumah untuk bekerja, wujud aslinya yang kejam langsung keluar. Banyak orang mungkin bertanya, kenapa aku tidak mengadu pada suamiku? Jawabannya sederhana. Aku sangat mencintai Mas Dika, dan aku tahu betapa dia menghormati ibunya. Mas Dika adalah pria yang baik, bertanggung jawab, dan selalu berusaha membahagiakanku. Aku tidak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan antara seorang anak dan ibu kandungnya.
Aku selalu memilih mengalah, menelan semua kepahitan ini sendirian, dan tersenyum menyambut suamiku pulang kerja seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, diamku ternyata membuat Ibu Desi semakin melonjak. Dia merasa berada di atas angin dan memegang kendali penuh atas hidupku. Siang itu, saat aku sedang berlutut mengepel lantai ruang tamu dengan sisa-sisa tenaga yang kupunya, Ibu Desi berjalan melewatinya dengan sengaja menginjak lantai yang baru saja kubersihkan menggunakan sandal kotornya. Kerja yang bersih. Jangan malas. Punya menantu kok tidak bisa diandalkan sama sekali, cibirnya sambil berlalu menuju sofa. Aku menghentikan gerakan tanganku, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dada. Melihatku diam, Ibu Desi justru mendekat lagi. Kali ini, dia berdiri tepat di depanku sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan jarinya yang dihiasi cincin emas berkilau. Ingat ya, Sarah. Jangan coba-coba mengadu atau pasang wajah sedih di depan Dika nanti malam. Kalau kamu berani mengeluarkan satu kata saja tentang apa yang terjadi di rumah ini, aku pastikan Dika akan menceraikanmu hari ini juga. Dika itu anakku. Dia pasti lebih percaya pada ibu kandungnya daripada perempuan asing sepertimu. Ancaman itu begitu tegas dan dingin. Ibu Desi tersenyum sinis, merasa sangat yakin bahwa aku tidak akan pernah punya keberanian untuk melawan. Dia tahu betul bahwa perceraian adalah hal yang paling kutakuti. Aku hanya bisa terdiam membeku dengan dada yang terasa sesak. Aku tahu batas kesabaranku sudah hampir habis. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa keputusasaan ini akan segera menemui titik baliknya. Hari itu, Mas Dika dijadwalkan pergi ke luar kota untuk urusan bisnis yang penting selama 3 hari. Setidaknya, itulah yang diketahui oleh Ibu Desi. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri untuk membongkar sebuah busuknya bangkai yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Matahari mulai condong ke barat, menembus jendela kaca besar di ruang makan rumah mewah ini. Namun, cahaya hangat itu sama sekali tidak mampu mengusir hawa dingin yang menyelimuti hatiku. Tubuhku sudah sangat lelah. Keringat membasahi daster lusuh yang kukenakan. Sejak pagi, aku belum beristirahat sedetik pun. Dan yang paling menyiksa, perutku kosong melompong. Aku belum makan apa-apa. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang dihentakkan dengan keras terdengar mendekat dari arah tangga. Itu Ibu Desi. Ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang panjang. Wajahnya terlihat kusut, namun matanya langsung menajam begitu melihatku sedang mengelap meja makan. Di tangannya, ya Tuhan, di tangannya, ia membawa piring plastik berisi nasi goreng basi tadi pagi. Rupanya, ia benar-benar menyimpannya. Heh, benalu. Bentaknya keras, memecah keheningan rumah. Jeda sejenak, nada suara ditekan dan galak. Kamu pikir karena Dika pergi ke luar kota, kamu bisa bersantai dan makan enak di belakangku? Jangan mimpi. Ini makan siangmu. Cepat habiskan. Ibu Desi melempar piring plastik itu ke atas meja di depanku dengan kasar. Sebagian nasi yang sudah berlendir dan berbau busuk itu tumpah, berhamburan mengotori meja yang baru saja susah payah kubersihkan. Bau asam yang menyengat kembali menusuk rongga hidungku, membuat perutku seketika bergejolak mual. Ibu, tolong Bu. Saya mohon, ucapku lirih. Suaraku bergetar hebat. Air mata kembali menggenang di pelupuk mataku. Nasi ini sudah benar-benar basi. Kalau saya makan, saya bisa keracunan. Tolong izinkan saya masak sedikit mie instan saja, Bu. Bukannya luluh, rahang Ibu Desi justru mengeras. Ia melangkah maju, menjambak rambutku dari belakang hingga kepalaku mendongak paksa. Aku memekik tertahan. Rasa sakit menjalar di kulit kepalaku. Berani kamu mengaturku di rumah anakku sendiri? Desisnya tepat di depan wajahku. Matanya melotot penuh kebencian.
Kamu itu cuma sampah yang dipungut Dika dari jalanan. Keluarga miskin, tidak punya harga diri. Kamu pikir kamu pantas tinggal di rumah semewah ini? Semua perabotan di sini, lantai marmer ini, semuanya dibeli pakai keringat anakku. Dan kamu, dasar perempuan tidak tahu malu, cuma bisa ongkang-ongkang kaki menikmati hartanya. Aku menangis terseduh-seduh. Saya tidak pernah berniat buruk pada Mas Dika, Bu. Saya tulus mencintainya. Bantahku disela isak tangis. Alah, diam kamu, pembohong. Potong Ibu Desi dengan suara melengking. Kamu cuma mengincar hartanya. Aku tahu niat busukmu. Mulai detik ini, selama Dika pergi, kamu akan kuperlakukan seperti anjing kurap. Kalau perlu, kamu jilat nasi basi itu dari meja. Jeda transisi, nada berubah menjadi tegang dan penuh antisipasi. Ibu Desi terus saja berteriak, memuntahkan segala sumpah serapah dan hinaan paling kotor yang pernah kudengar. Ia begitu asyik melampiaskan amarahnya padaku, begitu yakin bahwa ia adalah ratu yang berkuasa mutlak di rumah ini. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, pintu utama rumah yang tidak terkunci telah terbuka perlahan. Ia tidak tahu bahwa penerbangan Mas Dika keluar kota dibatalkan secara sepihak oleh maskapai karena cuaca buruk. Dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa Mas Dika sudah berdiri mematung di ambang pintu ruang makan sejak beberapa menit yang lalu. Suamiku berdiri di sana. Tas kerjanya terlepas dari genggaman, jatuh berdebum pelan di atas karpet tebal. Wajah Mas Dika pucat pasi. Matanya memerah, menatap nanar ke arah meja makan. Dadanya naik turun dengan cepat, menahan napas yang terasa sesak. Mas Dika melihat semuanya. Ia melihat bagaimana ibunya, wanita yang selama ini ia puja dan ia banggakan, menjambak rambut istri yang sangat dicintainya. Ia mencium bau busuk dari nasi basi yang berserakan di meja. Dan yang paling menghancurkan hatinya, telinganya sendiri mendengar dengan sangat jelas, rentetan caci maki dan hinaan keji yang diucapkan ibunya tentang latar belakang keluargaku. Dunia Mas Dika seolah runtuh seketika. Selama ini, setiap kali ia pulang bekerja, ibunya selalu menyambutku dengan senyum palsu, memelukku di depannya, dan berkata betapa beruntungnya keluarga ini memilikiku. Selama ini, Mas Dika tertipu. Semua kebaikan ibunya hanyalah sandiwara murahan yang kejam. Ibu. Sebuah suara bariton yang berat dan bergetar memotong tawa sinis Ibu Desi. Satu kata itu. Hanya satu kata. Namun cukup untuk membuat darah di tubuhku dan tubuh ibu mertuaku seolah berhenti mengalir. Ibu Desi tersentak hebat. Cengkeramannya pada rambutku seketika terlepas. Ia berbalik dengan gerakan patah-patah, seperti robot yang kehilangan tenaga. Wajah angkuhnya seketika luntur, berganti dengan kepucatan yang luar biasa. Di ambang pintu, Mas Dika melangkah maju perlahan. Matanya tidak lagi memancarkan kelembutan seperti biasanya. Tatapan suamiku kini sedingin es, tajam, dan menyimpan badai kemarahan yang luar biasa besar. Badai yang siap menghancurkan segala keangkuhan ibunya. Dika, kamu kok sudah pulang, nak? Suara Ibu Desi terbata-bata. Ia berusaha memaksakan sebuah senyuman di wajahnya yang mendadak pias. Tangannya yang tadi menjambakku, kini sibuk merapikan daster mahalnya yang sedikit berantakan. Ia mencoba berakting kembali, seolah kejadian brutal barusan hanyalah ilusi. Pesawatnya batal terbang, Bu, jawab Mas Dika dengan suara yang sangat rendah. Sangat tenang. Namun justru ketenangan itulah yang membuat suasana ruangan terasa mencekam. Mas Dika berjalan melewatiku dan ibunya, lalu menatap nanar pada nasi goreng basi yang tumpah di meja. Ia mengambil sisa piring plastik itu, mendekatkannya ke wajahnya, lalu menutup mata menahan gejolak emosi. Dika, ini tidak seperti yang kamu lihat, nak, Ibu Desi mulai panik. Ia maju selangkah, mencoba meraih lengan suamiku.
Istri kamu ini si Sarah, dia tadi yang cari gara-gara. Dia membentak ibu, Dika. Dia menolak makanan yang ibu masak dan malah membuangnya ke meja. Ibu cuma menasihatinya sedikit. Jeda sejenak, nada sedih dan putus asa. Mendengar kebohongan luar biasa itu, aku hanya bisa menunduk sambil terisak. Inilah alasan mengapa aku selalu diam. Ibu mertuaku sangat pandai memutarbalikkan fakta. Dan biasanya, seorang anak pasti akan lebih mempercayai ibunya sendiri. Namun kali ini, semuanya berbeda. Prang! Mas Dika membanting piring plastik beserta nasi basi itu ke lantai dengan tenaga penuh. Serpihan nasi berhamburan ke segala arah. Aku terlonjak kaget, begitu pula dengan Ibu Desi yang mundur beberapa langkah sambil menutup mulutnya. Jangan berbohong lagi, Bu, bentak Mas Dika. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding rumah mewah ini. Air mata pria itu akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kekecewaan yang sangat mendalam. Aku berdiri di sana cukup lama, Bu. Aku mendengar semuanya. Aku melihat bagaimana ibu menjambak rambut Sarah. Aku melihat piring berisi nasi busuk ini ibu paksa untuk ia makan. Kenapa, Bu? Kenapa ibu begitu jahat pada istriku? Ibu Desi terpojok, tapi ego dan keangkuhannya belum sepenuhnya runtuh. Merasa ketahuan, raut wajahnya kembali mengeras. Ia membusungkan dada, mencoba mempertahankan otoritasnya sebagai seorang ibu. Iya. Memang kenapa kalau ibu membencinya? Jerit Ibu Desi tak kalah keras. Perempuan miskin ini tidak pantas untukmu, Dika. Dia cuma benalu. Dia menumpang hidup di rumah mewah ini. Dia menikmati hasil jerih payahmu. Wajar kalau ibu memperlakukannya seperti pembantu, karena memang cuma itu levelnya. Ini rumah anakku. Uang anakku. Ibu berhak mengusirnya kapan saja. Hening. Ruang makan itu seketika hening. Hanya terdengar suara isak tangisku yang tertahan. Ibu Desi menatap Dika dengan napas memburu, menantang putranya seolah yakin bahwa Dika akan membenarkan ucapannya. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Mas Dika tiba-tiba tertawa. Tawa yang sumbang, getir, dan penuh dengan rasa sakit. Ia menatap ibunya dengan pandangan kasihan yang membuat Ibu Desi mengerutkan kening kebingungan. Ibu merasa berhak mengatur dan mengusir istriku karena merasa ini rumahku? Tanya Mas Dika perlahan, menekankan setiap suku katanya. Ia melangkah maju, berdiri tepat berhadapan dengan ibunya. Asal ibu tahu dan tolong dengarkan ini baik-baik, Bu. Karena aku hanya akan mengatakannya satu kali seumur hidup. Jeda yang sangat panjang, beri penekanan pada setiap kalimat berikutnya. Rumah mewah 3 lantai ini, mobil-mobil yang ada di garasi depan, dan miliaran rupiah modal usaha yang sekarang menghidupi keluarga kita, membiayai belanja bulanan ibu yang fantastis. Mas Dika menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk ke arahku yang masih terduduk menangis. Semuanya adalah milik Sarah. Ibu Desi mematung. Matanya melebar maksimal. Rahangnya seakan jatuh. Apa maksudmu, Dika? Jangan mengigau. Sanggah ibunya dengan suara bergetar. Aku tidak mengigau, Bu. Tegas Dika. Keluarga Sarah memang terlihat sederhana di kampung. Ayahnya memang petani. Tapi ibu tidak pernah tahu, kan, kalau ayahnya adalah tuan tanah terbesar di desa itu? Sarah adalah pewaris tunggal dari perkebunan sawit berhektar-hektar. Suamiku menatap ibunya dengan tatapan nanar. Saat perusahaanku bangkrut 2 tahun lalu, saat ibu menangis karena takut kita jatuh miskin, Sarahlah yang menyelamatkanku. Sarah menjual sebagian asetnya secara diam-diam. Dia membeli rumah ini atas namaku. Dia memberiku modal untuk bangkit.
Dia merelakan seluruh hartanya demi menyelamatkan harga diriku sebagai seorang suami dan menyelamatkan gaya hidup ibu. Dika menunjuk ke arah lantai marmer tempat nasi basi itu berserakan. Dan ini balasan ibu? Ibu menghina pemilik asli rumah ini? Ibu memberi makan nasi basi kepada wanita yang sudah menyelamatkan hidup kita. Mas Dika menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik dan kecewa yang luar biasa. Jika ada benalu di rumah ini, Bu, itu bukan Sarah. Tapi kita. Aku dan ibu. Kalimat terakhir itu meluncur bagai petir di siang bolong. Tepat menghujam jantung Ibu Desi tanpa ampun. Kesombongan yang selama ini dibangun tinggi-tinggi oleh ibu mertuaku, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Menyisakan kebenaran yang begitu menyakitkan, dan rasa malu yang tak tertanggungkan. Waktu seolah berhenti berdetak di ruang makan itu. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada satupun suara yang terdengar selain helaan napas Mas Dika yang masih memburu. Kenyataan yang baru saja dilontarkan suamiku mengudara, menyisakan keheningan yang sangat pekat. Aku masih terduduk di kursi, menutupi wajahku dengan kedua tangan, membiarkan air mata terus mengalir. Namun kali ini, ada kelegaan luar biasa yang menyusup ke dalam dadaku. Rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat-rapat demi menjaga harga diri Mas Dika, akhirnya terungkap dari mulutnya sendiri. Di seberang meja, aku melihat pemandangan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Wajah Ibu Desi yang selalu menengadah penuh keangkuhan, kini pucat pasi bak mayat hidup. Riasan tipis di wajahnya tak mampu menyembunyikan kulitnya yang mendadak kehilangan warna. Matanya yang biasa menatapku dengan kilat kebencian, kini melebar kosong, dipenuhi oleh keterkejutan yang teramat sangat. Kenyataan bahwa perempuan miskin yang selama ini ia injak-injak adalah pemilik sah dari segala kemewahan yang ia nikmati, benar-benar menghancurkan akal sehatnya. Tidak, kamu pasti berbohong, Dika. Kamu cuma mau membela istrimu, kan? Suara Ibu Desi bergetar hebat. Bibirnya pucat dan gemetar. Ia melangkah mundur, menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Rumah ini rumah anakku. Aku menceritakan fakta, Bu. Potong Mas Dika tegas. Suaranya sudah tidak lagi berteriak, namun nadanya sedingin es. Sertifikat rumah ini, BPKB mobil yang ibu pakai arisan, bahkan rekening utama perusahaan, semuanya atas nama Sarah. Dia memberikan kuasa penuh kepadaku karena dia menghargaiku sebagai kepala keluarga. Tapi ibu justru memperlakukannya lebih buruk dari binatang. Mendengar penegasan itu, pertahanan Ibu Desi akhirnya runtuh sepenuhnya. Brooke. Suara lutut yang beradu keras dengan lantai marmer menggema di ruangan itu. Kaki Ibu Desi sudah tidak mampu lagi menopang berat badannya. Ia jatuh terduduk, tepat di atas ceceran nasi goreng basi yang tadi dibanting oleh Dika. Rok daster sutranya kotor oleh sisa makanan busuk yang berlendir, tapi wanita tua itu sudah tidak peduli. Tidak, Sebuah jeritan histeris akhirnya pecah dari mulut Ibu Desi. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangisannya bergema, dipenuhi oleh kepanikan, rasa malu yang membakar dada, dan ketakutan yang luar biasa gelap. Ketakutan akan kehilangan segala kenyamanan yang selama ini ia agungkan. Jeda, turunkan intonasi, perbanyak emosi memohon. Dika, maafkan ibu, nak. Ibu tidak tahu. Ibu Desi merangkak mendekati putranya. Tangan keriputnya meraih ujung celana Mas Dika dengan putus asa. Ibu hilaf, Dika. Ibu janji tidak akan mengulanginya lagi. Jangan usir ibu dari sini, nak. Ibu harus tinggal di mana kalau tidak di sini? Teman-teman arisan ibu akan menertawakan ibu. Mas Dika menatap ibunya dengan raut wajah yang sangat terluka. Ia mundur selangkah, melepaskan cengkeraman ibunya.
Ibu masih memikirkan teman arisan di saat ibu sudah menghancurkan mental istriku. Ucap Dika dengan suara parau. Air mata menetes dari sudut matanya. Aku sangat menyayangi ibu. Tapi aku juga harus melindungi istriku. Aku gagal menjadi suami yang baik karena membiarkan Sarah disiksa di rumahnya sendiri. Melihat putranya tak bergeming, Ibu Desi memutar tubuhnya. Kini, ia merangkak ke arahku. Air matanya membanjiri wajahnya, membuat riasannya luntur berantakan. Sarah, Sarah, mantuku sayang. Ratapnya memelas. Ia memegang kedua kakiku, menengadahkan wajahnya yang penuh air mata ke arahku. Maafkan ibu, nak. Ibu memang mertua yang jahat. Ibu buta karena harta. Ibu mohon, Sarah, kamu orang yang baik kan? Kamu perempuan salihah. Maafkan ibu. Ibu janji akan melayanimu mulai sekarang. Ibu yang akan memasak, ibu yang akan menyapu. Tolong jangan usir ibu dari rumah ini, Sarah. Ibu mohon. Wanita yang tadi pagi menyuruhku memakan nasi basi dan menjambak rambutku, kini bersimpuh di kakiku, mencium punggung kakiku dengan tangisan yang menyayat hati. Jeda panjang. Biarkan pendengar meresapi momen pembalikan keadaan ini. Melihatnya seperti ini, jujur saja, hatiku terasa perih. Aku bukan pendendam. Tidak ada kepuasan melihat seorang wanita tua menangis di kakiku. Namun, rasa sakit dari hinaan yang kuterima selama setahun terakhir tidak bisa hilang begitu saja, hanya dengan satu kata maaf. Luka di batinku sudah terlalu dalam. Aku menunduk, perlahan melepaskan tangan Ibu Desi dari kakiku. Aku menatap matanya dengan pandangan lelah. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama, ucapku lirih. Suaraku terdengar serak. Setiap kali ibu menghinaku, setiap kali ibu menyuruhku makan makanan sisa, setiap kali ibu mengungkit almarhum ibuku yang miskin, aku selalu memaafkan ibu. Aku menarik napas panjang, mencoba menghentikan aliran air mataku. Tapi maafku tidak pernah merubah sifat ibu. Ibu hanya menyesal sekarang karena ibu tahu harta ini milikku. Bukan karena ibu benar-benar merasa bersalah atas apa yang ibu lakukan padaku sebagai sesama manusia. Ibu Desi terisak keras, menundukkan kepalanya dalam-dalam menyentuh lantai. Ia kehabisan kata-kata, karena ia tahu, semua yang kuucapkan adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Mas Dika melangkah mendekatiku, merangkul pundakku dengan erat. Ia seolah ingin memberikan seluruh kekuatannya untuk menopang tubuhku yang sudah lemas tak berdaya. Ibu, panggil Mas Dika dengan suara yang jauh lebih tenang, namun memiliki ketegasan yang mutlak. Sarah mungkin memaafkan ibu. Tapi aku tidak bisa membiarkan ibu tinggal satu atap lagi dengan istriku. Keputusanku sudah bulat. Ibu Desi mendongak, menatap Dika dengan mata terbelalak ngeri. Kamu benar-benar mengusir ibumu, Dika? Kamu anak durhaka. Aku tidak mengusir ibu, dan aku tidak akan menelantarkan ibu, jawab Dika tenang. Tapi kita tidak bisa hidup berdampingan lagi. Besok pagi, aku akan menyuruh supir mengantar ibu pulang ke kampung halaman. Ibu akan tinggal di rumah peninggalan almarhum bapak. Aku akan tetap mengirimkan uang bulanan yang cukup untuk makan dan kebutuhan dasar ibu, tapi tidak untuk gaya hidup mewah dan arisan sosialita. Dika, di kampung tidak ada AC. Tidak ada asisten rumah tangga. Ibu tidak mau. Jerit Ibu Desi, kembali histeris memukuli lantai. Itu konsekuensi dari perbuatan ibu, sahut Dika tak tergoyahkan. Rasa hormat tidak bisa dibeli hanya dengan status hubungan darah. Ibu harus belajar menghargai orang lain, bukan karena hartanya, tapi karena nilai kemanusiaannya. Di kampung, ibu punya banyak waktu untuk merenungkan semuanya. Malam itu juga, Mas Dika membantuku mengemaskan barang-barang Ibu Desi. Tidak ada bantahan lebih lanjut yang berarti, karena Ibu Desi tahu,
Semakin ia melawan, semakin ia akan kehilangan simpati dari putra satu-satunya. Keesokan paginya, matahari bersinar jauh lebih cerah dari biasanya. Cahayanya masuk melalui celah jendela ruang makan, menyinari meja yang kini sudah bersih dan mengilap. Mobil yang membawa Ibu Desi perlahan bergerak menjauhi pekarangan rumah, membawa serta awan gelap yang selama setahun ini menaungi kehidupan pernikahanku. Mas Dika memelukku dari belakang saat kami berdiri di teras. Ia mengecup puncak kepalaku dengan lembut. Maafkan aku karena terlambat menyadarinya, sayang. Mulai hari ini, rumah ini akan benar-benar menjadi surga untukmu, bisiknya pelan. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di dadanya. Beban berat yang menghimpit dadaku selama ini telah terangkat sepenuhnya. Sepiring nasi goreng basi itu telah mengajarkan satu hal yang sangat berharga, bahwa kesabaran akan selalu menemukan akhir yang indah, dan kesombongan akan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tamat.